Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena jurus 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus berbahagia karena beruntung kenal Dhamma, ajaran kebenaran, ajaran kebajikan. Dan harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa punya kesempatan untuk tukar-tukar cari pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini 13 Juni 2021, sebentar lagi semester 1 kalau tahun ajaran pendidikan berlalu. Tahun ajaran semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Minggu lalu tanggal 6 Juni itu saya menyinggung kematian Ibu Erlina di Bali yang 2 hari lalu dikremasikan dengan upacara yang sangat mengesankan. Kalau Anda mendengarkan minggu lalu Dhamma Desana kita ini, saya nyinggung tentang pepatah zaman SD ya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Terus di situ saya katakan, seandainya saya ini lagi ngomong-ngomong sama Bu Erlina nih lewat telepon itu, ayo Bu, teka-teki nih, manusia mati meninggalkan apa? Bayangan saya Bu Erlina akan ngomong, manusia mati meninggalkan semuanya lan, apapun ditinggal. Nah, lucu sekali waktu mendengar pepatah ini, ada salah satu pendengar di sini nih yang shock. Tiba-tiba ngeh dia. Jadi apa yang aku timbun lah, kumpulin lah, tumpuk lah, koleksi lah, semuanya akan ku tinggal, ku jeleng, kaget berat. Ini membawa satu revolusi berpikir. Nah, mari kita lihat sebenarnya apa toh manfaatnya belajar Dhamma. Apa toh hal-hal yang bisa dipetik dari 1-2 frase di sini, kalimat di sana yang bisa mencerahkan sehingga kita menuju atau berada di jalan menuju pembebasan. Yang namanya bebas ini tentu saja kalau kita bayangin itu berlawanan versus ya yang tidak bebas. Berarti apa? Kita terikat, terbelenggu, kita diselimuti oleh penderitaan. Kita ngumpulin terus. Kalau di TV itu ada acara yang judulnya hoarding, itu penimbun. Tapi nimbunnya bukan itu tadi, bukan nimbunin harta-harta gitu, tapi nimbuninnya sampah. Itu kalau kita yang lihat. Kalau bagi dia suruh buang nggak mau. Ini harta yang luar biasa. Apakah sebenarnya kita itu nggak seperti itu sih? Kalau Bu Susan ngomong ya itu agak sakit jiwa. Makanya ada psikolognya, ada konsultan ini, konsultan itu dalam acara TV itu. Tapi apakah sebenarnya kita ini juga sakit jiwa toh? Apakah tidak sebenarnya kita ini juga nimbun sampah? Maka ada satu frase yang bagi saya amat shocking gitu ya, amat menggugah gitu. Untuk kita yang kenal Dhamma, ini benar-benar tugas kita untuk mencapai kebahagiaan itu berat. Karena apa? Kita ini melawan arus, bukannya terseret oleh arus. Jadi kalau kita lihat arus derapnya gaya hidup orang-orang secara umum itu mayoritasnya terseret
oleh arus. Arus apa? Arus ngumbar hawa nafsu. Dan ini orang-orang yang berada dalam mayoritas yang terseret arus ini, wah itu seru ya, suaranya menggelegar, keras gitu, riuh rendah, porak-poranda, hiruk pikuk, heboh, seru, asyik, keren. Sementara kita yang melawan arus, ini malahan jadi bagian yang minoritas. Tidak terdengar suaranya. Kenapa? Karena di dalam dunia gaya hidup yang melawan arus, berada dalam arus dhamma, ini justru kita ini tenang, damai, ayem, tentrem, gemah ripah, roh jinawi. Kita bahagia. Orang-orang bilang, urip kok hambar, kok enggak wow, heboh, kok enggak seperti itu. Jadi mari kita lihat sebenarnya kita ini berada dalam jalan menuju apa sih? Next. Kalau memang kita ini mau berjalan menuju pembebasan, maka ada satu frasa yang bagi saya juga amat sangat penting, harus dijadikan pedoman, yaitu apa? Kita ini harus mengendalikan indera. Kita punya 6 indera ya, panca indera yang di sekolahan dulu dikasih, plus 1 indera yaitu pikiran, objeknya buah pikir, prosesnya berpikir. Nah ini kalau kita ini tidak terbiasa, terlatih, terkendali dalam indera, maka sebenarnya kontak indera dengan objeknya itu bikin kacau semuanya. Apa iya toh? Kalau mayoritas seperti itu ya umumnya nggak ngono ya nggak apa-apa. Apa iya toh nggak apa-apa. Coba kita lihat. Satu aja, indera mata. Objeknya berarti kita melihat apa? Benda konkret ya, objek visual. Prosesnya disebut melihat. Kalau kita lihat dunia sekarang, apalagi online seperti ini ya, itu kan wow, dunia yang tidak terbatas itu. Teknologi lewat online itu. Mau cari apa aja bisa. Dan begitu kita buka sesuatu, biasanya yang muncul itu adalah iming-iming. Nafsu keinginan kita yang dibangkitkan. Padahal dengan nafsu keinginan yang dibangkitkan, itu tidak bisa lain hidup kita lebih ruwet. Tapi kita gaya, canggih, pilihan luar biasa banyak. Nggak ngerti bahwa di situ kait penderitaan dipasang dengan canggih tidak kelihatan. Kita nggak terasa masuk dalam arusnya penderitaan, terseret oleh arus. Di dalam dunia kita keseharian, apalagi dalam dunia online yang maya, tidak kelihatan, tidak terbatas. Buka ini bisa direkomend ke sana. Buka ini jadi tidak ada akhirnya. Makanya jangan heran kalau dunia online itu membawa pada satu adiksi, kecanduan, nggak bisa berhenti. Mau terus karena yang diubrak, yang dibangkitkan, dihebohkan itu inderanya dan menuju pada bagaimana pikiran menangkap dengan suka tidak suka, gue biar terus cari more, lebih. Maka coba kita lihat, kita berhenti sejenak. Toh kita mau mati ya, jadi berhenti sejenak itu nggak apa-apa ya. Begitu kita lihat gaya hidup kita, gaya hidup orang-orang, apa sama apa enggak? Apakah kita ini sama dengan kebanyakan orang yang terseret arus? Di mana loba, dosa, moha itu dikembangkan justru makin kuat, makin besar. Yang berkuasa itu mohanya, sehingga loba dosanya langsung cuop ya. Tangan kita cuma 2, pilihannya 2 juta. Gimana mau bahagia, gimana mau tenang,
gimana mau damai. Maka ada fase yang selalu saya suka, sederhana hidupnya, sedikit keinginannya. Jadi hidupnya murah, hidupnya nggak ruwet, hidupnya lebih tenang. Apa iya toh? Coba kita lihat. Saya mau buka itu. Sesuatu yang kita lihat. Sepele aja, karena beberapa hari yang lalu itu ada ex murid saya yang juga pendengar Dhamma di sana. Dia nunjukin saya produk kue, ya. Saya lihat, wah, saya dipamerin itu banyak banget kan, buka apa tuh, app apa, IG, buka IG. Kalau kita lihat, saya rasakan karena saya terbiasa mengamati pikiran, ini menarik loh. Wih, ini yang dibuka itu cuman urusannya dengan kue. Kue itu sebenarnya yang difungsikan itu kan indranya lidah, karena dicicipi. Tapi kalau di situ kan jebret-jebret itu indah-indah. Maka indera pengecap itu sudah ditangkap dengan indera-indera yang lain, bersatu di dalam suka tidak suka, mau lagi, jangan sampai loba dosa, luar biasa. Dan masih ditangkap dengan kesombongan, gengsi. Kalau dilihat makanan itu fungsinya cuman biar kenyang. Kalau kita lihat makanan, mau diomong seberapa enaknya, seberapa mahalnya, seberapa indahnya, besoknya cuman jadi tai. Seberapa toh kita ini sadar pada hal itu. Next. Saya agak modern ya. Coba di upload itu. Itu yang namanya lidah, ya, harusnya itu cita rasanya itu. Tapi coba kita lihat, apakah benar-benar yang kita bayangkan cita rasa? Enggak loh. Begitu kita lihat, apa komentarnya? Wih, api yo, indah ya, apa? Mata. Di balik itu apa? Mahal ya. Di balik yang sebelah atas itu cetakannya. Ibu bapak, harganya jut. Nolnya 6. Ya. Untuk bisa punya yang itu, yang di kuning itulah, itu cetakannya. Itu tidak semua orang bisa. Dan tidak semua orang mampu beli. Lah kenapa kok ndak beli kayak gitu? Oh, kamu nggak ngerti sih, kamu ini deso banget ya. Itu yang namanya kuenya, itu pinggirannya itu kalau dia dibalik cetakannya jebret gitu, ndak ada yang putus. Itu rapi. Ya. Nggak ada yang kalau saya beli 2.500 itu pinggirannya krecek, cuel sedikit. Ini enggak, rapi. Untuk itu satu mungkin harganya 40.000. Kalau kita beli di pasar ya 2.500, 3.000. Tapi kan enggak. Lah itunya. Jadi yang kita lihat apanya? Bukan cita rasanya. Tuh. Yang nomor 2 itu apa itu? Daun. Itu seratnya kelihatan loh. Itu cetakannya begitu dibalik jebret gitu. Seratnya itu enggak cernih ambiar, enggak, rapi. Cetakannya jut. Yang ketiga itu, lihat itu. Wih, rapi. Orang bilang kualitasnya elit. Ya. Jangan tanya cetakannya harganya berapa. Tapi ya tanya ya boleh. Tanya yang bawah itu aja. Itu rotinya itu cetakannya sudah seperti itu. Jadi kalau dibalik jebret gitu sudah jadi kayak gitu. Jangan tanya harganya karena nanti kaget. Tapi coba saya mau pamer itu, coba kita lihat ke dalam diri. Apa toh yang inderanya terangsang oleh gambar ini?
Ternyata bukan lidah loh. Bukan loh. Itu belum lagi kalau disuguhkan. Wow, disuguhkan itu pakai piringnya kristal. Terus tisunya bukan tisu WC ya, tisunya itu yang berwarna-warni pakai seperti bordir. Coba seperti itu iming-iming yang mau jual orang. Kita orang yang penghasilannya tidak banyak, domblong itu. Wow, orang yang penghasilannya banyak bisa bilang beli itu. Wah, ini loh hasilnya sederhana kok. Kalau diketak ya. Karena itu kalau nggak salah itu hampir 3 juta itu anunya. Apa? Cetakannya. Next. Gojleng, apa yang dimakan ternyata bukan cita rasa, bukan makanan. Tapi yang dijual oleh iming-iming itu adalah warnanya indah, bentuknya wih rapi, sempurna, sempurna. Nyebelin banget ya. Apabila diwadahi dengan yang indah juga, dikasihkan wartawan, saya mau mempersembahkan ini pada Biku Adi yang luar biasa. Ternyata ada kait yang lain, yaitu gengsi. Nah, kalau sudah kita merasa itu, kita bisa merasa konyolnya kita. Coba kita lihat iklan, dimakan oleh grup. Apa itu? Grup band ya, terkenal gitu ya. Itu kalau dimakan sama itu Adi Yanto yang cakepnya setengah mati ya, grup band itu baru dimakan itu semua orang udah geger, aku mau yang itu. Ditawarkan oleh orang cantik ganteng, wah aku mau itu. Seakan-akan aku ini budaknya dia. Tapi kita kan enggak. Kita ngomong aku ini ngefans. Jadi sebenarnya kita ini memang gobloknya luar biasa ya. Posonya A2 itu kata aku mau itu. Ayo beli, itu kan idolaku. Waktu makan rasanya enak, padahal tai kucing terasa coklat. Pikiran menipu kita. Kita nggak melihat bahwa banyak sekali nilai-nilai yang ditambahkan, terasa lebih nikmat, terasa lebih enak, terasa lebih lezat. Nyam-nyam, kita semua merasa keren, hebat, bangga, fashionable, up to date, modern. Padahal semahal apapun, apa yang kita makan cuma jadi tai, dongdeng. Kuapokmu kapan? Ya, feses, tinja, itu yang cari agak sulit itu. Sebenarnya saya dulu punya, beli itu, mainan gitu. Persis tai, kalau ini enggak persis. Kalau itu waktu itu persis tai. Orang-orang saya tunjukin, gila nih ya, menjijikan. Nggak ngerti bahwa ini bisa dijadikan satu objek perenungan di dalam diri kita ini loh. Kotorannya kita ini seperti itu. Tapi semua ditutupin. Sehingga ya pikiran kita itu tolol, kita itu tertipu, ya kita itu memang goblok. Kita bangga banget kalau sesuatu itu mahal. Kita bangga banget mengejar sesuatu yang mewah. Sehingga kita harus punya banyak uang, kita harus bekerja luar biasa keras, korupsi lah di sini, gimana caranya ngumpet di sana, ngumpet di sini, cari kerjaan, pindah-pindah, terus nggak ada kesetiaan lagi karena jam pindah, sana gajinya lebih tinggi, jam pindah, sudah nggak ada, keluhuran sudah amburadul, keserakahan, terus dipacu dan dipicu. Gaya hidup seperti itu menghanyutkan kebenaran. Kita tidak lagi tahu bedanya fungsi dengan gengsi. Semuanya kita kejar untuk gengsi kita. Padahal memperkaya cuman satu pihak. Kitanya diperbudak. Tapi gobloknya kita merasa top. Itulah arus dunia. Umumnya begitu. Kalau enggak gitu kita merasa kurang jos. Kita merasa rendah. Kita merasa minder. Maunya yang nomor 1.
Ya itu tadi, yang wow. Kita lupa pada fungsinya apa toh. Mbok sudah, kita hidup sederhana, tidak terlalu kacau balau, pikiran kita cukup bisa tenang karena tidak diguncang oleh mau nafsu terus luar biasa. Jadi kita mari berjuang untuk tidak gampang dibohongi, tidak gampang ditipu dengan iming-iming, tidak gampang terlibat dalam gengsi. Mari kita pegang fungsi sehingga hidup lebih rileks, lebih santai, lebih happy, dan lebih murah. Toh semuanya nanti ditinggal. Kemarin saya tunjukkan itu video yang kita bikin untuk Bu Erina pada kakak saya. Tahun depan saya umurnya 70, jadi kakak saya 2 tahun lebih tua. Kakak saya tanya, "Lho iki sapa? Iki pendana gede." Loh, kamu kan dulu juga barusan kapan itu kehilangan, ditinggal mati satu pendana, Pak Yana Gunawan. Itu umurnya berapa? 75. Yang ini 77. Dia langsung deg. Wah, Ang, panggil saya Ang. Wah, Ang, berarti dilongkas awake dhewe. Sebentar lagi kita. Saya katakan, "Ho'oh." Maka mari, mumpung belum ho'oh tadi, mari kita memperbaiki gaya hidup kita sehingga kita tidak terseret ke dalam arus yang menuju pada penderitaan. Kita masuk ke dalam melawan arus, karena itulah yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Kayaknya gitu. Sekarang ayo Bu Susan. Ya, terima kasih Bu Lani. Pengantar yang sangat menarik saya kira untuk sharing Dhamma saya hari ini. Hari ini memang saya sengaja memilih judulnya itu kesadaran murni ya, yaitu bagaimana kita itu senantiasa harus bisa memilahkan apakah buah pikir kita itu satu, yang kedua apakah tindakan yang kita lakukan itu ditengkeram, kalau minggu lalu kita bicara kemelekatan begitu ya, apakah dicengkeram atau syarat dengan atau penuh dengan loba dosa moha, atau buah pikir kita itu dengan tindakan yang kita lakukan itu bebas dari loba dosa moha. Nah ini menarik begitu. Dan Bu Lani hari ini memberi pengantar yang cukup bagus bagaimana indera-indera kita itu melekat pada hal-hal yang sebetulnya tidak fungsional begitu, tetapi melekat pada hal-hal yang itu menghidupi loba dosa moha. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin baik kalau kita nonton video sejenak. Video ini diputar oleh Sadguru, memberikan semacam contoh bagaimana the Buddha, Siddhartha Gautama itu bukan sengaja ya, membiarkan salah satu muridnya. Nah, muridnya ini sebetulnya kakaknya Siddhartha Gautama gitu. Siddhartha itu kan ganteng ya, dilahirkan itu dengan wajah tampan, badannya juga tegap, bagus. Nah, kakaknya juga gitu. Nah, menurut Bu Lani sih, konon kabarnya orang-orang yang dilahirkan dengan bentuk yang menarik itu paling enggak itu tumpukan karma baiknya masa lalu itu bagus gitu ya. Nah, kebetulan Siddhartha Gautama ini juga selain buah pikirnya itu murni, itu tubuhnya itu juga bagus gitu secara fisik. Nah, kakaknya tuh juga demikian. Nah, sehingga seorang wanita tunasusila itu tertarik dengan biku yang ganteng ini, yaitu si kakaknya Siddhartha Gautama. Dan Siddhartha ini sebagai seorang guru membiarkan si biku ini menginap di rumah wanita tunasusila ini. Nah, mengapa ya kok
Siddhartha ini berani membiarkan. Nah, ini dia pasti punya tujuan, punya misi. Satu, untuk si perempuan itu saya kira. Yang kedua, untuk si biku ini, kakaknya ini. Dan saya kira Siddhartha ingin mengajarkan banyak hal pada para murid-muridnya. Nah, termasuk kita ya, yang hari ini mungkin hanya mendengarkan cerita itu dari buku ataupun dari orang ke orang. Nah, saya kira itu Pak Adi mungkin bisa diputar dulu videonya. She said, I hear that monks are looking for shelter in many homes. Why don't you come and stay in my house? Gautama said, if she's inviting you with so much affection, you must go stay there. Then people saw, see, he's gone. Gautama, the Buddha, with a large group of his disciples who was continuously traveling, made a rule that during the monsoon season, those 2.5 months, you can stay in the same place. The rule for the sannyasis or the monks who were with him is you should never stay in any place for more than 2 days. Normally, the monks were sheltered in many homes, so this rule he passed, more than 2 nights you don't stay in one house because it will be too much of a burden for the host. They are housing 10 people, you don't stay there for a month. 2 days, it should have been 1 day. 2, because you have walked a long distance and come, bit of recovery time. But during the monsoon season, he said, up to 2 to 2.5 months you can stay in one place because walking through the jungles of that region during the monsoon season would be treacherous and many would lose their lives. So this is a time like that, they stayed in a large town and they were spread across in many homes. The monks went out to get their alms from the people. Ananda or Ananda Tirtha, as he was known, who happened to be Gautama's elder brother before his monkhood, went out and there was a courtesan or a prostitute in the town. She gave him alms, looked at him, a handsome young man, tall and straight. She said, I hear that monks are looking for shelter in many homes. Why don't you come and stay in my house? Another said, I have no issue, but I must ask the Buddha as to where I should stay. Then she became really taunting. She said, oh, you're going to ask your guru? Go and ask him, let's see what he says. So Ananda brought what he had collected for the day. Gautama was sitting, he came and placed it at his feet and everybody is supposed to find food and shelter wherever they go. Ananda asked, like this lady is inviting me, can I stay there? Gautama said, if she's inviting you with so much affection, you must go stay there. The townspeople who were sitting here, they said, what? A monk is going to go and stay in a prostitute's home? This is it. This spiritual process has become corrupt. Gautama looked at them and said, why are you so worried? The lady is inviting him. Let him stay, what is the problem? They all started getting up and started shouting. He said, wait, I am on this path because I see this is the most powerful way to live. Now you're telling me her ways are more powerful than my ways. If that is the truth, I will also go and join her. I'm here because I see this is the most precious and powerful way to exist. If you think her ways are better than mine, I should also go and join. Because if you're a true seeker, that's how it should be. If you found something much higher, you go for that. Then people shouted and many of them, of course, leave.
Then Ananda went and stayed with her. Monsoon time, because of rains it gets cold, monk is wearing a thin habit. So she gave him a nice silk wrap. He covered himself. Then people saw, see, he's gone. She made nice cooking and gave it to him, he ate. Then in the evening she danced for him. He sat, watching very carefully, with utmost attention. Then when they heard the music, this is it, finished. Things went on. When the time was up, when the rain stopped, when it's time to move, Ananda came to Gautama along with a female monk. So, the power of being on the path of truth has been there, but has been many times at its height, but never got mainstreamed. I see that today, because of our ability to communicate, because of the tools of technology, the natural longing, the innate longing in a human being to find truth, this is not a thought thing. This is not something that been taught to people that you must seek truth. It is natural for human intelligence to seek what is highest. If you are given an option, any human being, given an option, either to be here or there, he will always say, I want to be there. Right now he may be caught up here, but aspiration is to go to whatever is the highest. It is just that we have to show him that there are better highs than getting drunk, there are better highs than drugs, there are better highs than being caught up in social drama, there are better highs than being better than someone else. We just have to show it to him, we have to make him understand there is a better high. Forever, many sages, saints, yogis, gurus have been doing this, but as I said, they were gentle people. They didn't have a voice like me. They didn't have a microphone. They didn't have tools with which they could speak to somebody there. They could only speak to people here. In spite of that, they did tremendous things. For their times, many of them did tremendous things out of sheer grace and energy. Millions of people around them, they transformed. Millions of people around them, they put them on the path of truth, on the power of truth. But a time has come where our ability to communicate is such, we can make truth slip through every door. We can make truth knock on everybody's minds and hearts. Never before this was possible. Technology has rendered us to this place. I feel this is the best age ever to make truth mainstream, to be truthful, to aspire for truth, to seek truth, the main force on the planet, because we have tools that nobody ever had. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat, Pak Adi mungkin bisa ke slide saya, yang nanti langsung aja ke slide ketiga ya Pak Adi. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Siddhartha Gautama itu menarik ya. Jadi begini, kata-kata Siddhartha Gautama yang menarik buat saya itu adalah begini. Ini kan tadi ada kakaknya nih ya. Kakaknya itu biku yang tampan, biku yang rupawan begitu kan. Nah, si kakak ini
eh, ditawari oleh seorang perempuan, dan perempuan ini kebetulan bukan perempuan biasa, dan perempuan ini memang pekerjaannya itu adalah menarik hati laki-laki ya, karena dia itu wanita susila. Nah, tentu para murid Siddhartha dan juga mungkin kita semua, kalau waktu itu kita hidup di zamannya Siddhartha Gautama, kita juga akan meragukan apakah seorang laki-laki, apalagi ini biku, kalau menginap di rumah seorang perempuan yang tentu cantik jelita. Jadi orang kalau pekerjaannya itu tentu lebih cantik dari perempuan biasa dan tentu punya banyak upaya untuk menggoda laki-laki itu lebih besar dibandingkan perempuan biasa. Nah, mungkin kita pun kalau hidup di zaman itu akan meragukan apakah biku ini akan kuat ya, begitu. Lalu si Siddhartha ini juga akan dianggap guru yang tidak bijaksana ketika melepaskan muridnya untuk tidur bersama perempuan yang sudah diberi cap. Perempuan ini bukan perempuan baik-baik gitu. Pasti dia akan menggoda faith-nya, imannya gitu ya. Istilahnya keyakinan si biku yang tampan ini. Nah, tetapi kata-kata Siddhartha yang menarik buat saya itu begini. Saya merasa jalan yang saya tempuh ini, jadi cara saya hidup ini, itu adalah jalan terbaik untuk lepas dari loba dosa moha. Itu sebetulnya yang dikatakan Siddhartha. Jalan yang terbaik untuk memurnikan selalu buah pikir saya, dan saya akan menjalani hidup ini untuk melepaskan dari semua penderitaan duniawi. Itu jalan yang selama ini saya yakini. Maka dia mengatakan ini jalan terbaik yang menurut saya itu bisa saya lakukan untuk lepas dari semua penderitaan, yang artinya lepas dari dosa, moha, dan loba. Nah, kalau menurut Sadhguru, setiap orang itu pasti akan menuju, jadi manusia itu secara alamiah itu akan selalu mencari tempat tertinggi. Ini kalau menurut si Sadhguru ya. Kalau menurut ilmu fisika, ilmu alam, air itu pasti mengalir ke tempat yang rendah. Paling rendah itu akan dituju oleh air. Sementara kalau menurut Sadhguru, manusia tuh nggak begitu. Kalau diiming-imingin ada sesuatu yang lebih tinggi, dia pasti akan naik gitu. Nah, Siddhartha itu mengatakan, ini jalan hidup yang saya lalui, ini jalan yang tertinggi. Nah, kalau menurut kalian, perempuan itu punya jalan hidup yang lebih tinggi dari jalan yang saya lalui, saya akan datang ke perempuan itu dan berguru padanya. Nah, apakah kalian yakin jalan saya itu lebih rendah dari perempuan itu? Wah, ini menarik loh kata-kata Siddhartha. Lalu semua orang nggak berani mengatakan, oh ya perempuan itu jalan hidupnya lebih tinggi, lebih baik dari yang dilakukan Siddhartha. Nah, mengapa Siddhartha berbicara demikian? Dia mau mengatakan, orang yang sudah menempuh jalan tertinggi itu nggak akan terpengaruh oleh jalan yang lebih rendah gitu ya. Artinya, kalau si biku yang saya kirim itu sudah menjalani hidupnya seperti yang saya ajarkan, berarti kan dia sudah menempuh jalan tertinggi. Saya yakin murid saya ini nggak akan terpikat oleh perempuan itu, karena murid saya ini sudah tahu bahwa jalan yang dilalui perempuan itu bukan jalan tertinggi. Nah, jadi Siddhartha ini sangat yakin bahwa ajaran yang dia lakukan dan ajaran atau jalan hidup yang dia sekarang ajarkan ke kita itu sesuatu yang lebih tinggi. Artinya apa? Kalau kita menjalankan dhamma itu dengan sungguh-sungguh, kita tuh nggak akan terpengaruh apapun seperti yang diantarkan oleh Bulani tadi. Nggak terpengaruh bahwa BTS pernah makan misalnya McD. Nah, sekarang ini yang lagi ngetren itu McD BTS ya. Sebetulnya tuh McD-nya itu makanannya sama aja, casing-nya aja yang BTS gitu.
Nah, sebetulnya kemarin saya juga dapat loh, Bulani, sate BTS. Oh, nggak percaya toh? Saya itu beli sate, kebetulan bungkusnya itu ada gambarnya BTS. Nah, kan sebetulnya sate yang saya beri ini kan produknya BTS gitu ya. Untungnya Pak Sate ini nggak sadar bahwa bungkus yang dia pakai itu BTS. Kalau dia sadar, dia akan cari bungkus itu supaya satenya laku gitu ya. Nah, kira-kira itu begitu. Nah, lalu apa yang terjadi di dalam cerita itu, si Nanda ini ya, kakaknya Siddhartha Gautama, betul-betul tinggal di rumah perempuan itu karena memang biku di waktu itu dan juga di Thailand saya kira itu hidupnya memang mengembara. Dia akan tinggal di rumah umat dan makan apapun yang diberikan oleh umatnya. Nah, selama tinggal di sana dia mendapat selimut sutra, tapi dia nggak terpengaruh gitu ya. Nggak lalu, wah ternyata selimut sutra ini lebih halus, lebih hangat, lebih empuk dibandingkan jubah saya yang hanya menutup separuh tubuh saya. Kayaknya dia nggak terpengaruh itu. Ketika diberi makanan yang enak-enak, itu si biku kakaknya Siddhartha ini juga nggak terpengaruh lalu pingin melekat pada selimut sutranya atau melekat pada makanan yang enak di lidah ya. Nah lalu juga ketika si perempuan ini menari setiap malam, wah bayangkan toh ya, perempuan cantik menari setiap malam ini akan mengganggu meditasi. Saya kira begitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Si biku kakaknya Siddhartha Gautama ini tidak bergeming. Nah, apa yang terjadi? Justru si perempuan ini melihat kok ada jalan lain yang lebih tinggi dibandingkan jalan yang saya lakukan selama ini. Maka selama tinggal di sana, si perempuan ini tertarik untuk belajar dhamma dan akhirnya dia itu ingin menjadi bikuni gitu ya. Maka waktu itu ketika hujan reda, selesai masa musim penghujan, si biku muda ini yang tampan, kakaknya Siddhartha ini kembali ke tempatnya Siddhartha membawa apapun yang dia beri atau yang dia terima dari umat itu ke Siddhartha sambil diikuti oleh seorang bikuni. Nah, bikuni ini siapa? Ini adalah perempuan yang dulunya itu pekerjaannya menjual diri. Karena tertarik pada jalan yang lebih tinggi, maka dia mengubah jalan hidupnya. Nah, cerita ini sebetulnya mirip dengan cerita tentang dua biksu ya atau dua biku ketika menyeberang sungai. Ya, jadi di gambar ini ada juga story tentang dua biku. Yang satu biku senior, yang satu biku junior, ya masih muda gitu. Mereka berjalan, begitu arus sungai cukup deras, lalu ada perempuan muda itu takut menyeberang ke sungai. Nah lalu si biku tua ini mengatakan, oke, saya gendong. Wah itu kalau dilihat wajahnya si biku muda itu kan terkejut ya. Ini biku kok gendong perempuan ya? Apa enggak nanti buah pikirnya itu kotor gitu kan? Maka sebetulnya si biku muda ini sangat keberatan. Lalu si biku tua ini yang senior ini betul-betul menggendong perempuan itu dan setelah menyeberangkan perempuan ini mengucapkan terima kasih, ya udah biku tua ini berjalan dengan tenangnya dan si biku muda ini masih uring-uringan gitu loh. Jadi buah pikirnya itu tuh memutar terus wajahnya itu cemberut gitu. Lalu dia nanya ke biku tua, kamu kok bisa gitu ya? Apa enggak itu kamu melawan sumpahmu sebagai biku? Kamu itu melawan kemurnian dirimu, melawan faith-mu gitu ya. Ini yang dilakukan oleh si biku muda. Lalu biku tua mengatakan begini, hai saudara, saya itu sudah meninggalkan perempuan tadi saat selesai menyeberang sungai. Mengapa perempuan itu masih kau bawa-bawa dalam buah pikirmu sampai sekarang gitu ya. Nah ini menarik ya. Jadi sebetulnya kita itu yang terpengaruh kalau kita itu tidak mengembangkan kesadaran murni ya. Artinya
apapun godaan di depan kita, kalau kesadaran kita itu tidak murni, ya kita akan seperti biku muda ini, malah perempuan ini dibawa-bawa. Itu kan artinya mungkin ya, di dalam memorinya, visualnya itu, wah perempuannya cantik loh tadi, sungguh seksi. Itu malah si biku tuanya ini mungkin malah nggak membawa memori itu gitu ya. Dia hanya punya compassion, ingin menyeberangkan seorang perempuan yang takut menyeberang sungai, itu aja. Jadi dia itu nggak mengembangkan memori tentang wah eloknya, cantiknya gitu ya. Si penampilan perempuan, bahkan kan yang bersentuhan dengan kulitnya itu kan biku tua dengan tubuhnya perempuan ini kan. Tapi kok yang membayang-bayangkan itu malah yang biku muda ini loh. Ini kan mengherankan. Nah, lalu saya merasa bahwa apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama atau The Buddha di dalam jalan hidupnya itu adalah kita senantiasa perlu menyadari buah pikir, ya. Sehingga ketika Siddhartha berani mengirim kakaknya ini ke rumah perempuan itu, dia itu sebetulnya mau mengatakan kalau si biku muda yang tampan ini selalu menyadari buah pikirnya, ada godaan apapun di depannya, dia akan bisa membedakan mana buah pikir yang bebas loba dosa moha dan mana buah pikir yang melekat pada loba dosa moha. Nah, sebetulnya ini kan ujian yang bagus ini. Jadi perempuan yang cantik ini ujian yang bagus nih buat si biku ganteng ini kan. Sehingga dia bisa memeriksa apakah saya itu bebas loba dosa moha atau saya melekat pada loba dosa moha. Seandainya dia hidup betul-betul di hutan, nggak ada selimut, nggak ada perempuan, loh dia merasa kuat gitu ya. Wah, saya sudah bebas lepas dari loba dosa moha. Kenapa dia merasa kuat? Karena tidak ada hal-hal yang menyenangkan yang bisa menguji apakah kemurnian buah pikirnya itu atau kesadaran di dalam dirinya itu betul-betul murni. Nah, ini sama dengan si biku tua ini. Ketika dia menggendong perempuan ini, dia betul-betul bisa memisahkan apakah sensasi menyenangkan dengan berdempelan dengan kulit si perempuan ini itu akan dipelihara terus gitu ya. Lalu akan membuat dia merasa harus berhenti dari jalan hidupnya sebagai biku, lalu menikah dengan perempuan itu. Nah, saya kira apa yang sudah diajarkan Bu Lani melalui Dhamma-talknya, juga melalui kelas saya, psikologi kepribadian 2 waktu itu sangat relevan. Mungkin Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat, Bu Lani itu pernah membuat skema ini, dan skema ini pernah saya tayangkan beberapa waktu yang lalu. Nah, kesadaran murni itu adalah wiyana. Winyana ya Bu, apa bacanya Bu Lani? Winyana. Winyana. Nah, saya itu betul-betul hanya melihat, saya betul-betul hanya merasakan, saya betul-betul hanya mendengarkan tanpa menilai, tanpa membuat evaluasi apapun atas apa yang saya lihat. Ya, ini kalau kita lihat di dalam skema yang dibuat Bu Lani ini. Nah, sehingga kita itu akan tidak terjebak pada ketika kita melihat sesuatu, lalu kita mencampurnya dengan memori masa lalu kita, sehingga lalu kita akan punya penilaian gini loh, oh ceweknya cantik, bahenol, seksi gitu ya. Oh kalau bulan itu jelek, tua gitu ya. Ini mungkin buah karmanya itu di masa lalu tuh menumpuknya nggak bagus, sehingga sekarang bulan itu nggak dilahirkan sebagai yang cantik rupawan. Jadi kalau biku ini menginap di rumah Bulani aman, ya toh? Bulani itu jauh
dari tipikal wanita penggoda, ya toh. Semakin Bulani melenggak-lenggok, semakin aneh gitu. Artinya mungkin kalau saya jadi Siddhartha aman, kalau ngirim ke tempatnya Bulani, karena itu tidak bagus gitu ya. Nah, sebetulnya kita diajarkan untuk melihat apakah ketika kita melakukan sesuatu, kita itu hanya lekat pada bagus tidak bagus. Menyenangkan tidak menyenangkan. Nah, contohnya Bulani tadi loh ya. Makanan itu, kue itu kan ya yang penting itu ya bisa dimakan, fungsinya apa. Tetapi saya itu lalu tertarik membeli karena packagingnya itu loh, BTS, itu satu. Atau tadi dibuat, wah bentuknya itu menarik gitu ya. Kalau saya malah kalau punya makanan yang menarik itu nggak tega makan gitu ya. Mau saya simpan gitu kan. Nah lalu juga kue ya, jadi dulu itu ada juga selain kue itu restoran yang menjual ice cream itu bentuknya kayak tadi BAB yang ditunjukkan oleh Bulani. Lalu semua perangkatnya itu adalah perangkat pispot gitu ya, jadi yang dipakai itu pispot. Lalu nanti ada kayak apa ya, kalau ice cream itu kan ada toppingnya. Wah, itu toppingnya itu juga mungkin loh ya. Itu ada biji cabe gitu toppingnya. Bentuknya kayak biji cabe, sisa bayam gitu ya. Bayangin ya, bentuk es krimnya kayak BAB. Lalu toppingnya tuh kayak sisa makanan yang tidak dicerna dengan baik. Lalu biasanya selain itu ada semacam kayak saus ya. Sausnya itu kan bisa karamel atau coklat. Nah, itu bentuknya seperti air seni. Bayangin ya, ada penjual es krim yang begitu. Nah, ini kayaknya nggak semua orang tega masuk ke resto itu, ke kafe itu, karena nggak semua orang itu tega untuk menyendok es krimnya dan mencicipi. Nah, ini kan sebetulnya kita ini sangat lekat dengan evaluasi kita bagus tidak bagus berdasarkan memori masa lalu. Lalu apakah itu menimbulkan sensasi menyenangkan atau tidak menyenangkan di dalam diri kita? Lalu kalau itu sensasinya menyenangkan, contohnya ya, selimut sutra yang diberikan oleh si perempuan tadi, ini akan membuat si biku ini kalau tidak punya kesadaran murni, dia akan loba. Wah, ikut si perempuan ini aja. Kalau ikut si Siddhartha itu gitu ya, saya hanya punya jubah ini dan hanya separuh tubuh saya yang tertutupi. Lalu kalau ikut si Siddhartha, saya juga nggak bisa makan yang enak-enak. Karena ada juga semacam cara itu supaya kita tidak lekat pada taste makanan yang enak, itu tuh biku-biku pertapa itu akan mencampurkan semua jenis makanan menjadi satu lalu dimakan. Jadi umat itu kan memberinya macam-macam. Ada oseng-oseng tempe misal, ada yang memberi sup gitu ya, ada yang memberi misalnya semur jengkol gitu ya. Itu ada metode supaya kita tidak lekat pada yang indrawi. Itu semua biku wajib mengumpulkan semua makanan itu menjadi satu panci. Lalu biku-biku ini harus makan semua campuran yang ada itu gitu ya. Nah, ini bayangkan ya, kalau dengan Siddhartha itu latihannya mengerikan kayak gitu ya, semua makanan dicampur-campur, lalu rasanya kayak apa? Nah, sementara kalau perempuan ini memberikan saya makanan yang terbaik ya, mungkin dari segi penampilan makanan, dari segi rasanya. Belum kalau malam, wah saat meditasi itu dia menari-nari loh. Wah ini kan semuanya ini memanjakan indrawi kita, dan selain memanjakan indrawi, ini juga memicu sensasi-sensasi menyenangkan yang mungkin akan membuat si biku ini merasa jalan hidup yang diajarkan Siddhartha itu jauh lebih buruk dibandingkan yang dia hadapi dengan perempuan ini. Nah ini kan mengerikan ya. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, itu sebetulnya Bulani tadi mencontohkan, ya perempuan PSK tadi itu tuh diibaratkan Bulani itu loh stimulus-stimulus yang sekarang nggak jelas itu loh. Makanan dibuat aduhai gitu kan.
lipstick supaya laku gitu kan, dikasih BTS gitu kan. Ini sharingnya Miss Selda ya minggu lalu. Kalau lipstick biasa nggak laku gitu ya, sudah banyak lipstick biasa. Tapi lipstick yang covernya itu BTS, wah itu ngeri. Nah, sebetulnya apakah cover BTS atau tadi bentuknya yang indah gitu ya, makanan itu tuh sebetulnya sama dengan cerita tentang perempuan PSK itu loh. Nah, kita ini adalah biku sebetulnya yang dikirim oleh Siddhartha Gautama untuk menghadapi perempuan itu. Nah, ini kan menariknya kalau kita tarik ke kehidupan, kalau saya sampai kalah, itu artinya ya memang lalu saya merasa hidup yang serba sekarang ini memanjakan indrawi kita, itu jalannya lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan kita mengikuti ajaran atau kita mengikuti dhamma yang mungkin akan memberikan kebahagiaan kita, yang mungkin akan membebaskan kita dari penderitaan. Nah, Sadhguru tadi mengatakan, memang kalau orang nggak tahu mana yang lebih tinggi, itu tuh akan terjebak pada nina bobok duniawi kita sekarang ini yang kita rasa itu jalan yang paling tinggi. Ya, ini menurut Sadhguru. Artinya, jalan yang paling tinggi ini harus ditunjukkan oleh setiap orang yang sudah pernah merasakan lepas dari penderitaan mengikuti ajaran kebenaran ini, gitu ya. Nah, maka Sadhguru juga mengatakan, untung loh sekarang ada teknologi. Contohnya, Putra Bangsa, CEC, Wisma Sambodi gitu ya, itu punya Zoom, langganan toh Bu, langganannya mahal. Punya studio, sehingga ajaran kebenaran ini sekarang tidak hanya didengarkan oleh 5 orang, 8 orang, tetapi sekarang ini sudah bisa didengarkan kalau ada orang mau akses, itu bahkan unlimited persons, itu bisa nonton ajaran ini gitu ya. Nah ini yang Sadhguru mengatakan, ini loh ajaran ini tuh harus disebarluaskan. Supaya orang itu tidak ternina bobok oleh stimulasi teknologi saat ini yang membuat kita itu keblinger ya. Kita merasa itu ajaran yang paling murni, itu ajaran yang paling tinggi. Nah, sehingga kita bisa ke slide berikutnya Pak Adi. Beberapa orang yang sudah menjalankan dhamma, entah dulu-dulunya itu nonton Dhamma Talk yang diprakarsai oleh Wisma Sambodi melalui streaming ini, atau yang secara pribadi mengenal Bulani, atau yang membaca buku-buku ajaran Buddha, itu sudah men-sharingkan bagaimana mereka itu lepas dari penderitaan. Ya. Nah, sharing semacam ini tuh penting. Mengapa penting? Karena menurut Sadhguru, kalau nggak ada orang menunjukkan ini loh jalan yang lebih happy, jalan yang bisa membuat kamu lepas dari penderitaan dibandingkan kamu itu terjebak pada nina bobok duniawi. Nah, contohnya misalnya, ini Michelda itu kan sudah 2 kali sharing tentang bagaimana dia mencoba lepas dari penderitaan. Ya, yang pertama itu tentang Snow Princess, yang kedua tentang BTS. Ini menarik ya. Dulu-dulunya Michelda ini merasa bahwa BTS itu lebih membahagiakan, gitu kan? Merasa bahwa punya nilai paling tinggi, jadi wanita paling cantik itu membahagiakan, gitu ya. Setelah Michelda itu meneliti, merefleksikan, itu menyadarinya tuh gini loh. Ternyata kalau saya itu melekat pada BTS, ya, yang ini itu sebetulnya bukan sesuatu yang bisa saya bawa kalau saya mati, gitu kan. Ini tuh kok ternyata menderita ya. Misal, kesenggol saja saya sewot, gitu kan. Ini kan penuh penderitaan, ya kan. Kalau ada teman saya yang beli BTS baru, saya iri, ya toh.
nggak bisa tidur, padahal belum gajian kan gitu kan Miss. Terus terus bisa gini, Bu Wena ini kok ya kebetulan bulan ini gajinya ditunda, ya itu bisa nyalain Bu Wena juga gitu loh. Saya itu mau beli BTS padahal itu limited loh editionnya. Ini kalau saya nggak segera klik, wah ini segera dibeli orang lain. Dulunya Miss Zelda nggak sadar kalau itu penderitaan. Sekarang Miss Zelda sadar, oh kalau saya melekat kok menderita ya. Marah, sedih, berganti-ganti, nggak ada happy-nya gitu. Bahkan ketika melihat orang lain itu happy, kok saya malah cemberut gitu kan. Ini kan penderitaannya mengerikan. Ya. Lalu ketika Miss Zelda sadar, terus dia berupaya memberikan BTS yang dulunya itu dianggap sumber kebahagiaan hidup gitu ya. Ternyata setelah dilepaskan, kok dia merasa lebih happy. Nah ini kan sebetulnya Miss Zelda sudah mulai menemukan kalau menurut videonya Siddhartha tadi, jalan yang lebih tinggi dari melekat pada BTS-nya gitu ya. Ternyata kegantengan BTS itu tuh ternyata tidak membahagiakan gitu kan. Ternyata lebih membahagiakan kalau saya itu tidak loba, tidak moha, dan tidak dosa. Kalau saya punya compassion, saya memberikan, mengasihi teman saya, itu kok ternyata ada kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan kalau saya mengoleksi BTS gitu loh. Nah ini kan sharing macam ini, itu sungguh menyenangkan menurut saya, karena lalu saya sendiri pun bisa belajar, oh ada jalan yang lebih tinggi yang bisa membebaskan saya dari penderitaan gitu kan, dibandingkan selama ini yang saya pahami gitu kan. Nah sehingga Bulani dengan sharingnya Miss Zelda itu tuh saya lalu kalau sekarang ada tawaran kue aneh-aneh ya Bu, kue cantik gitu ya, macam-macam itu tuh saya tuh sekarang gini, lah itu gunanya apa ya? Kok padahal dulunya tuh saya tuh cute ya gitu, lalu saya komen cute, dikasih apa heart banyak gitu ya, emotikonnya tuh pakai heart, terus pakai bintang-bintang gitu, terus pakai emotikon wajah yang matanya itu love 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 gitu ya Bu, itu biasanya saya begitu gitu kan. Tapi dengan adanya sharing-sharing dari Miss Zelda, saya lalu gini, oh ini kan sama dengan BTS ya. Lalu kalau saya itu ingin beli, ingin itu karena tampilan makanan ini, saya melatih diri untuk menjalani jalan yang sebetulnya ini bukan jalan tertinggi untuk lepas dari penderitaan. Ya, lalu saya harap anak saya itu juga akan meniru Miss Zelda gitu ya, karena kan sebetulnya saya melakukan ini tuh di kamar ya Bu. Anak saya itu kan ada di kamar, mau nggak mau harus mendengar suara mamahnya gitu kan. Jadi anak saya pun kemarin gini loh, ketika nggak sengaja dia mau beli beras sehat online itu Bu, dia menemukan BTS lipstick gitu ya. Dia tuh nggak sadar ngomong gini, oh ini toh mah yang dimaksud lipstick BTS. Oh berarti dia dengerin ini hari Minggu gitu kan. Karena saya tanya loh, tiba-tiba kamu tertarik lipstick BTS toh? Loh itu kan yang hari Minggu mama omongin itu loh, ada lipstick BTS. Oh ya, puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Semoga apa yang saya katakan ini menyadarkan anak-anak saya juga untuk tidak lekat pada sesuatu yang sebetulnya ini tidak membawa kita lepas dari penderitaan duniawi gitu ya. Nah lalu contoh yang lain itu tentang panik ya. Saya kira ada dua rekan kita yang sharing tentang panik, itu juga membuat kita semua tersadar bahwa mempertahankan loba, pengen sesuatu yang nyaman gitu kan. Jadi saya nggak ingin terganggu oleh suara kafe, itu satu, itu kan berarti saya ingin mempertahankan sesuatu yang nyaman. Atau rekan kita yang lain, saya nggak ingin kehilangan rasa nyaman, yaitu anak saya ini harus
nilainya bagus terus gitu. Saya nggak ingin anak saya itu gagal dalam studi. Ini kan artinya saya loba untuk mempertahankan sesuatu yang saya anggap nyaman untuk saya. Lalu juga takut kehilangan gitu kan. Rekan kita yang satu takut sakit, takut mati gitu ya. Yang lainnya juga sama, takut menderita. Itu artinya saya takut kehilangan apa yang sudah saya punya gitu kan. Lalu juga moha. Saya merasa orang yang paling top. Kalau kita ingat, sharing rekan kita dulu. Sehingga psikiater pun dianalisis gitu ya. Wah, kalau psikiaternya ngajari mindfulness, nah itu sudah top markotop suhu saya Bulani Anggawati. Saya ini tuh sudah belajar itu. Sehingga paniknya itu nggak sembuh-sembuh selama saya masih mempertahankan loba dosa moha. Nah, sehingga contoh-contoh sharing dari rekan-rekan kita, termasuk Michelda, itu sebetulnya membantu kita untuk selalu mencoba melihat apakah buah pikir saya, reaksi-reaksi saya, tindakan saya itu masih syarat dengan loba dosa moha atau saya sudah bisa melepas loba dosa moha. Sehingga contohnya ya, Michelda itu bisa dengan sangat legowo, sangat lega memberikan koleksi lipstiknya ke temannya, lalu Michelda bisa melihat, oh ini compassion, ini bukan keinginan saya untuk dianggap sebagai Michelda yang baik hati, gitu ya, Michelda yang selain cantik gitu, Michelda ini top markotop karena memberikan koleksinya yang sangat berharga untuk saya. Kayaknya Michelda sudah bisa membedakan ketika dia memberikan tuh ingin dipuji atau dia ikhlas memberikan. Mengapa saya mengatakan Michelda mampu? Karena di dalam sharingnya Michelda, dia terinspirasi oleh Bu Endang yang memberi tanpa mau menonjolkan dirinya. Yang terinspirasi oleh Pak Adi juga, yang memberi tanpa ingin menonjolkan siapa dirinya ketika memberi. Itu artinya inspirasi yang dilihat oleh Michelda itu membuat Michelda ketika memberi juga tidak ingin menonjolkan siapa saya ketika memberi. Nah ini kan contoh yang sangat bagus ketika Michelda itu bisa memisahkan apakah saya syarat dengan loba dosa moha bahkan ketika memberi atau saya tidak. Ya. Nah, ini menurut saya jalan yang dipilih oleh Michelda adalah jalan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, lalu dengan contoh ini, Bulani, saya sebagai seorang manusia yang konon kabarnya sekolah psikologi, ini juga tersadarkan, oh, Michelda itu bisa belajar itu, berarti saya juga bisa meniru nih apa yang sudah dilakukan Michelda. Saya juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh dua rekan kita yang sharing tentang mengatasi rasa panik. Nah, apalagi sekarang nih, Bulani semakin jelas menunjukkan, kok ya kita itu gobloknya itu istilahnya Bulani, ternyata bobokkan oleh itu rekayasa bentuk dari macam-macam kue, itu contoh baru kue ya. Sehingga kita itu membeli kue yang sebetulnya kalau kita lihat harga buatnya itu mungkin satu loyang itu 100.000 ya Bu. Itu bisa dibeli satu slice-nya 100.000. Itu bisa jadi. Tapi kita bangga itu loh, difoto dulu loh. Ini sebelum dimakan tuh harus difoto gitu kan. Difoto, diposting, diupload gitu ya. Di komen gitu, nunggu komen dulu gitu. Setelah komennya banyak, makan aja di video, ya toh Bu? Di video pelan-pelan, posting lagi. Jadi sebetulnya cerita satu potong kue ini bisa jadi 10 serial video dan ratusan foto. Karena hanya dengan beli 100.000, saya meninambubukkan, kalau minggu lalu saya katakan ego, meninambubukkan saya ini siapa, begitu ya. Ingin menunjukkan, oh Susan ini adalah orang yang keren loh ya, toh Bu. Beli kue aja yang belum pernah diberikan oleh
belum pernah dibeli oleh orang lain. Sehingga saya ini adalah orang pertama di dunia ini yang menunjukkan jalan menuju memberi kue gitu ya, yang sebetulnya itu penuh dengan loba dosa moha. Nah, Pak Adi, mungkin kita bisa ke slide yang kopi sebentar, wortel, kopi, dan telur ya. Baik. Nah, saya ingat kisah tentang wortel, telur, dan biji kopi ya. Itu bisa diklik Pak Adi ke berikutnya. Kalau kita punya panci ya, kita siapkan 3 panci diisi air gitu ya. Panci pertama itu bisa kita isi wortel ya, itu Pak Adi bisa klik panci pertama itu diisi wortel, diklik lagi panci kedua itu kita bisa isi telur gitu kan, dan panci ketiga itu kita bisa isi biji kopi yang sudah kita haluskan ya. Lalu kita panaskan 3 panci ini terus sampai airnya mendidih ya. Kita tunggu beberapa menit, mungkin lebih dari 15 menit, itu Pak Adi, kita bisa klik berikutnya. Setelah dipanaskan lebih dari 15 menit, gitu kan. Lalu kita coba lihat isi panci tadi ya. Oke, coba kita ambil wortelnya. Nah, wortel yang dulunya keras, ketika kita masukkan, lalu kita didihkan air yang panas, wortelnya jadi lembek. Bahkan kalau itu kita panaskan terus-menerus, jadi bubur ini wortel ini gitu ya. Lalu yang berikutnya, coba kita keluarkan telurnya. Telur yang dulunya kalau mentah itu pecah kulitnya itu cairan, sekarang setelah direbus itu menjadi keras. Ini kalau Bapak Ibu pernah beli telur gudeg ya, telur gudeg yang apa ya, semacam telur pindang itu saya yakin sudah direbus lebih dari 10 jam. Mengapa? Karena kulit telur itu sudah dikupas, lalu putih telurnya itu sudah keras sekali. Bahkan itu kalau diiris dengan pisau, itu sangat sulit. Artinya telur ini semakin lama kena panas, putih telurnya ini akan semakin keras. Nah, apa yang terjadi? Wortel ini berubah karena air panas. Telur ini juga berubah karakteristiknya karena air panas, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat biji kopi yang sudah kita buat jadi serbuk tadi, ya, itu memang kayaknya menghilang, nggak ada lagi nih bentuk bubuk kopinya karena sudah kita haluskan. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang ini air yang digunakan untuk merebus bubuk kopi tadi sudah tidak lagi berwarna jernih seperti air. Yang kedua, aromanya itu sudah beraroma kopi. Jadi kita sekarang sulit memisahkan antara kopi dengan airnya gitu ya. Bahkan kalau kopinya disaring, itu air putih itu rasanya kopi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ibarat kita hidup ya. Ini seperti videonya Siddhartha Gautama tadi. Kalau kita ingin menjalankan hidup secara benar, menjalankan ajaran Dhamma secara benar, menjalankan ajaran kebenaran ini secara benar dan menjaga terus-menerus, kita akan seperti kopi atau bubuk kopi. Kitalah yang akan mengubah dunia. Kitalah yang akan mewarnai dunia, bukan kita itu menjadi telur yang diubah oleh dunia, atau kita menjadi wortel yang diubah oleh dunia. Nah, Bulani dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita memilih akan menjadi bubuk kopi atau akan menjadi wortel dan telur yang diubah oleh dunia. Selamat siang, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, seperti biasa, ciamik Bu. Ibu Bapak Saudara-saudara, sudah kita dengar bersama
Bagaimana sebenarnya kita selalu bisa belajar dari Dhamma Talk yang secara rutin diadakan. Ada yang mengatakan bahwa belajar Dhamma dari Wisma Sambodi itu ibaratnya kuliah Bu Susan. Wah, ini nek ora nyatet, kalau nggak dicatat lupa. Atau kalau tahu-tahu di sini rasanya kok ketinggian gitu ya. Jadi kelihatannya memang Dhamma itu seperti halnya samudra, itu ada yang cetek, dangkal, ada yang jeru, dalam sekali. Tetapi harus kita ingat, seperti air laut, dimanapun kita ambil airnya, cita rasanya asin. Begitu juga Dhamma, diambil dimanapun, cita rasanya pembebasan. Satu hal yang sangat menarik pada uraian Susan hari ini adalah, mari mbok kita ini mengubah dunia. Mbok kita ini mengubah diri sendiri dan menjadi suri teladan, sehingga orang-orang di sekitar kita pelan-pelan mau mengubah diri mereka sendiri. Masyarakat, bangsa, dunia ikut berubah karena satu orang, Anda dan saya berubah. Satu hal yang sangat menarik, bagaimana sharing-sharing yang diberikan kelihatannya cuman kayak gitu, tapi ternyata banyak menginspirasi orang karena kehidupan sebenarnya sama. Variasinya doang yang berbeda. Penderitaan itu sebenarnya sama. Penyebabnya cuman moha, meletus dalam loba dan dosa. Mumpung kita ini punya pengertian bahwa ayo jangan terseret oleh arus, tapi kita harus menuju pada jalan yang menuju ketinggian, kemurnian yang membawa pada kebahagiaan. Ayo kita jalani sedikit demi sedikit, akhirnya suatu ketika mudah-mudahan terbebas. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu. Sadhu, sadhu.